Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini Bapak akan membahas mengenai materi KPK dan FEB. Mengapa materi ini Bapak bahas di awal? Karena materi ini merupakan salah satu materi yang akan muncul di ujian sekolah pada tahun ini. Jadi di suasana belajar di rumah saat ini, walaupun suasananya sedang tidak kondusif ya karena sedang mewabahnya virus corona, kalian harus tetap belajar di rumah mempersiapkan ujian sekolah berstandar nasional. Baik, tanpa mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Baik, pada video kali ini Bapak akan membahas materi mengenai KPK dan FEB. Sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu secara singkat apa itu KPK dan FEB. Supaya kalian paham, Bapak akan berikan contohnya. Baik, tolong diperhatikan. Di sini Bapak akan bahas mengenai KPK terlebih dahulu ya. Bapak ulang tadi, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Artinya pada KPK ini kita akan menentukan kelipatan dari dua buah bilangan atau lebih dan diambil yang terkecil dari kelipatan bilangan tersebut. Bapak kasih contoh, misalnya di sini Bapak punya dua buah bilangan 2 dan 4. Nah, maka KPK-nya tinggal kita urutkan saja kelipatan dari dua bilangan ini. Kita mulai dengan angka 2, yaitu kelipatannya berarti 4, kemudian 4 tambah 2 6, kemudian 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 2 14, dan seterusnya. Begitupun untuk bilangan berikutnya, yaitu 4. Di sini berarti kelipatannya adalah 4 tambah 4 8, 8 ditambah 4 12, 12 ditambah 4 16, 16 ditambah 4 20, 20 ditambah 4 24, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menentukan kelipatan dari dua buah bilangan ini atau KPK dari dua bilangan ini, tapi kita ambil yang terkecil karena di sini kuncinya adalah terkecil. Nah, maka di sini kita ambil bilangan mana yang sama dan terkecil di antara bilangan yang lainnya. Sebelumnya kita tentukan dulu bilangan yang sama ya. Di sini ada berapa aja bilangan sama? Silahkan. Ya, dari mulai 8. Kemudian ya betul, 12 dengan 12 dan seterusnya ya. Nah, di sini antara 8 dengan 12 ini dua-duanya sama ya, dua-duanya sama kelipatan dari dua bilangan ini. Tetapi kita harus mengambilnya yang terkecil. Maka kita ambil adalah bilangan 8. Iya, maka KPK dari dua bilangan ini adalah 8. Nah, seperti itu. Dan ini adalah cara manual ya yang kita gunakan. Tidak mungkin cara ini kita gunakan dalam menghitung KPK dua buah bilangan yang nilainya besar di atas angka 10 mungkin ya, dari puluhan ataupun ratusan. Itu tidak mungkin menggunakan cara ini karena akan lama tentunya. Nah, berikutnya Bapak akan menjelaskan lagi secara singkat apa itu FEB. Mohon diperhatikan. Berikutnya FEB. Nah, FEB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Untuk FEB ini adalah kita mencari faktor dari dua buah bilangan. Misalnya di sini Bapak punya dua buah bilangan 4 dan 8. Maka untuk mencari faktornya adalah kita tentukan bilangan yang bisa sebagai pembagi kedua buah bilangan ini. Ya, kita mulai dari angka yang paling kecil. Bilangan berapa kira-kira yang bisa sebagai pembagi antara bilangan 4 dan 8? Ya betul, 2. Kemudian
ya. Tidak mungkin ada lagi yang lebih dari 4 tentunya ya. Nah, maka berbeda dengan yang tadi, untuk FVB ini maka kita harus cari yang terbesar, karena di sini adalah karena di sini kuncinya adalah terbesar, maka kita ambil antara 2 dan 4 nya adalah 4, maka FVB nya adalah 4. Betul sekali ya. Jadi FVB itu faktor. Nah, ini juga sama, tidak mungkin menggunakan cara ini apabila bilangannya sangat besar. Nah, maka di sini Bapak akan memberikan cara cepat, di mana cara tersebut akan langsung menemukan kedua buah bilangan antara KPK dan FVB seperti itu. Kak, sekarang akan Bapak kasih contoh di sini ya, menentukan KPK dan FVB dengan cara cepat ya. Di sini akan Bapak kasih contoh di sini, contoh ya, KPK dan FVB dari bilangan 16 dan 24 ya, dari bilangan 16 dan 24. Maka langkah pertama kita tinggal menuliskan di sini jawabannya adalah 16 dan 24, kita tuliskan di sini. Kemudian kita beri garis di sini. Nah, langkah pertama kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil, dari mulai yang terkecil. Sebelumnya Bapak jelaskan dulu apa itu bilangan prima. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri, dimulai dari angka 2 seperti itu ya. Misalnya 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, 11 dan seterusnya ya, karena angka 2 hanya habis dibagi 2, 3 hanya habis dibagi 3, 5 hanya habis dibagi 5, 7 hanya habis dibagi 7, dan 11 hanya habis dibagi 11 dan seterusnya. Mengapa 9 tidak? Karena 9 itu selain dibagi 9, dia juga bisa dibagi dengan angka 3. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini ada angka 16 dan 24. Pertama kita tuliskan bilangan prima yang bisa sebagai pembagi dari kedua buah bilangan ini, maka kita tulis dari yang terkecil yaitu 2. Nah, setelah itu kita bagi ini ya, 16 dibagi 2. Berapa 16 bagi 2? Ya, 8. Kita simpan di bawah. Kemudian 24 dibagi 2 berapa? Ya, 12. Nah, apabila kedua-duanya bisa dibagi, maka kita tandai ya di sini. Kita lingkari bilangan 2 ini. Kemudian langkah selanjutnya kita buat lagi garis seperti ini. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima terkecil masih di angka 2. 8 dibagi 2 berapa? Kita simpan di sini 4, betul. 12 dibagi 2. Ya, betul, 6. Dan ini dua-duanya bisa dibagi, maka kita lingkari. Nah, kemudian berikutnya yang sama, mohon maaf salah menggunakan spidol. Berikutnya masih dibagi 2. Ini 2, betul, simpan di bawah. Ini 3, dan ini juga masih bisa dibagi 2, maka kita lingkari karena kedua-duanya bisa dibagi. Nah, berikutnya kita tulis lagi garis seperti tadi ya. Masih ada yang bisa dibagi 2, maka kita tulis di sini 2. Kita bagi di sini berarti 2 dibagi 2 1, dan ini 3. 3 dibagi 2 tidak bisa. Apabila tidak bisa dibagi, maka kita turunkan ke bawah di sini. Nah, 3 kita turunkan ke bawah. Kemudian ini karena tidak bisa dibagi, tidak usah kita beri lingkaran seperti ini ya, tidak usah kita tandai. Berikutnya 2 tidak bisa, sudah tidak ada lagi yang bisa dibagi 2, maka kita tulis di sini 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, turunkan lagi. 3 dibagi 3 1, dan semuanya sudah bersisa 1. Nah, maka di sini kita langsung bisa menentukan
mana KPK-nya dan mana EPB-nya. Nah, untuk KPK sendiri kita gunakan di sini dari mulai yang pertama sampai yang terakhir kita kalikan ya. Berarti KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau kita tulis di sini sederhanakan 2 pangkat 1 2 3 4 dikali 3. Berapa 2 pangkat 4? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 4 kali 2 16. Nah, maka di sini 16 ya dikali 3. Kita kalikan 6 kali 3 18, 3 kali 1 3 tambah 1 4. Maka KPK-nya adalah 48. Sekarang EPB-nya, EPB itu adalah bilangan yang kita beri tanda di sini. Maka EPB-nya adalah 2 kali 2 kali 2, atau dipersingkat menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Betul sekali. Maka di sini kita langsung bisa menentukan kedua-duanya antara KPK dan EPB, yaitu KPK-nya 48 dan EPB-nya adalah 8. Sangat mudah bukan? Nah, berikutnya untuk KPK dan EPB ini biasanya juga kita bisa menemukan soal dalam bentuk soal cerita. Ya, jadi kita juga bisa menemukan soal EPB dan KPK ini dalam soal cerita. Sebetulnya kita Nah, berikutnya Bapak akan memberikan contoh soal lagi ya. Tentukan KPK dan EPB dari bilangan 24 dan 32. Nah, silakan kalian pause dulu untuk mengerjakannya. Nanti kemudian kita cocokkan hasilnya. Baik, kita mulai menjawab soal ini ya, menggunakan cara yang tadi sudah Bapak jelaskan di awal. Jadi kita tulis kembali 24 dan 32. Nah, langkah berikutnya kita beri garis di sini. Ya, kita beri garis. Kita mulai bagi dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2 ya. Kita beri atau kita tulis di sini 2. Kemudian 24 dibagi 2 kita simpan di sini. Itu 12. Berikutnya 32 dibagi 2 adalah ya 16. Nah, karena ini bisa dibagi dua-duanya, maka kita beri tanda ini. Kita beri ke tanda lingkaran. Ya. Langkah selanjutnya kita beri garis lagi seperti tadi. Ya, kita beri garis lagi. Tuliskan masih ada yang bisa dibagi 2, maka kita tulis ini 2. 12 dibagi 2 6. 16 dibagi 2 8. Tuh. Karena kedua-duanya bisa dibagi, kita beri lingkaran kembali. Berikutnya kita beri garis lagi seperti tadi. Ya. Kita tuliskan lagi di sini bilangan 2. 6 dibagi 2 3, 8 dibagi 4 ya. Kita beri lingkaran lagi karena ini kedua-duanya bisa dibagi. Kita beri lingkaran. Berikutnya, apakah ada yang masih bisa dibagi 2? Ya, di sini masih ada angka 4, berarti masih bisa dibagi 2, maka kita tuliskan kembali di sini 2 ya. Ini dibagi 3 dibagi 2 tidak bisa, maka kita turunkan 4 dibagi 2 2. Ini tidak usah ditandai karena ada yang tidak bisa dibagi. Berikutnya kita tuliskan kembali di sini garis. Nah, karena masih ada yang dibagi 2, bisa dibagi 2, maksudnya kita tulis lagi sini 2. 3 dibagi 2 turunkan 3, 2 dibagi 2 1, tidak usah ditandai. Berikutnya
bersisa 3, maka di sini dibagi 3, 3 dibagi 3 1, dan ini diturunkan. Nah, maka kita sudah bisa mengetahui KPK-nya adalah semuanya kita tulis di sini 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 dikali 2 dikali 3 ya, atau 2 pangkat 1 2 3 4 5 dikali 3. 2 pangkat 5 itu adalah 32 ya, dikali 3, maka kita kalikan 32 dikali 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 6, dan FVB nya adalah sudah bisa kita ketahui 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, cukup mudah bukan? Sini kita bisa sekaligus menemukan kedua-duanya antara KPK dan FVB. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan contoh soal cerita pada materi ini, karena KPK dan FVB ini sering sekali ditemui soal-soal berbentuk cerita. Di sini kalian yang pertama kali adalah harus bisa menentukan apakah soal tersebut menggunakan KPK atau menggunakan FVB. Nah, sini Bapak akan langsung memberikan contoh soalnya saja. Ya. Di sini Bapak punya soal. Bisa kalian lihat di sini. Tegar pergi ke perpustakaan setiap 4 hari, Alpan setiap 6 hari. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersama pada hari Selasa, hari apa mereka kembali ke perpustakaan bersama? Nah, untuk soal seperti ini, kira-kira menggunakan apa? Ya, betul sekali, karena ini berkaitan dengan kelipatan ya, kelipatan hari sebetulnya ya, kelipatan hari. Nah, jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, misalnya pergi bersepeda setiap berapa kali sehari, menabung berapa kali sehari, berenang berapa kali sehari, dan seterusnya, pokoknya yang berhubungan dengan kelipatan, maka sudah dipastikan soal ini menggunakan cara KPK. Nah, bagaimana langkah mengerjakannya? Sangat mudah sekali di sini. Nah, Tegar pergi ke perpustakaan setiap 4 hari. Nah, berarti tinggal kita tulis di sini jawabannya. Ya. Jadi di sini kita cari KPK dari 4 dan juga 6. Kita tulis ini 4, kemudian 6. Celakanya seperti tadi. Garis dibagi 2, 4 bagi 2. 2, 6 dibagi 2 3. Kasih garis lagi. Dibagi 2. 1 kita turunkan ini 3. Karena 3 tidak bisa dibagi 2. Berikutnya dibagi 3, 1, dan ini 1, maka KPK nya adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan berapa? 2 pangkat 2, 4 kali 3 12. Nah, maka mereka akan kembali ke perpustakaan bersama di hari ke-12. Nah, di hari ke-12. Maka kita tinggal tambahkan dari hari terakhir. Nah, mereka itu hari terakhir itu adalah hari Selasa. Nah, maka tinggal kita tulis di sini Selasa ditambah 12 hari. Cara menghitungnya sangat mudah sekali. Selasa ke hari Selasa lagi, maaf, kita tulisnya Selasa ke hari Selasa lagi, berarti 8 hari. Nah, maka sisanya berapa? Sisanya berarti 4 hari ya. Jadi 4 hari dari Selasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. 1, 2, 3, 4. Maka mereka akan kembali ke perpustakaan bersama pada hari Sabtu. Seperti itu caranya ya, sangat mudah sekali. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, jangan ragu, caranya pasti menggunakan KPK seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu soal cerita berkaitan dengan FVB ya, berkaitan dengan
FVB. Di sini Bapak punya soal ya. Ini Bapak punya soal. Oke, silahkan dibaca baik-baik soalnya. Revina memiliki 20 kue lapis dan 25 kue kotak. Kue tersebut dibungkus dan dibagikan kepada teman-temannya. Nah, pertanyaannya, berapa banyak paket yang dapat dibuat oleh Revina? Yang kemudian pertanyaan kedua, berapa banyak lapisan dan potongan kue per bungkus? Nah, di sini ditanyakan kira-kira berapa sih jumlah bingkisan atau paket ataupun kotak yang harus disiapkan oleh Revina supaya kue tersebut bisa dibagikan dan jumlahnya sama di setiap kotak tersebut atau di setiap paketnya. Nah, kalau kalian menemukan soal-soal semacam ini, kalian tidak perlu ragu lagi, ini pasti menggunakan cara, ya betul sekali, pasti menggunakan cara EVB. Nah, jadi kalau kalian menemukan seperti ini, ingin membagi kue, kemudian membagi kelereng dalam kotak-kotak ya, kemudian ingin yang sifatnya membagi 2 jenis atau 3 jenis benda, barang ataupun makanan yang ini dimasukkan ke dalam sebuah tempat, itu sudah dipastikan menggunakan cara EVB. Ya betul sekali. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Langsung saja di sini berarti kita disuruh mencari FVB dari 2 buah bilangan. Di sini ada 20 kue dan 25 kue kotak. Ya, maka tinggal kita bagi di sini. Ingat, untuk menentukan FVB itu maka kita harus menandai dengan lingkaran ya. Nah, di sini kita mulai dari bilangan perimangan terkecil yaitu 2. 20 dibagi 2 10, betul. 25 dibagi 2 tidak bisa, kita turunkan. Tetap 25. Maka ini jangan dilingkari ya. Nah, berarti ini bukan untuk FVB ya. Nah, berikutnya kita bagi kembali dengan 2. 10 dibagi 2 5. 25 tetap tidak bisa, kita turunkan kembali. Ini juga tidak bisa untuk FVB. Ya. Berikutnya dengan cara yang sama, dibagi 2 sudah tidak mungkin lagi, mungkin ini ya. Kemudian dibagi 3 juga tidak mungkin, maka langsung kita bagi 5 ya. Nah, di sini 5 dibagi 5 1, 25 dibagi 5 5. Nah, karena kedua-duanya bisa dibagi, maka kita beri lingkaran. Berikutnya, nah, di sini tinggal bersisa 5 dan 1, maka sudah dipastikan ini 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, kita turunkan. 5 dibagi 5 adalah 1. Ini tidak usah kita lingkari karena ini 1 itu tidak bisa dibagi 5 tuh ya. Nah, berarti ini tidak bisa. Nah, maka sudah pasti ya, sudah dipastikan EPB-nya adalah 5. Maka kita jawab pertanyaan yang A. Berapa banyak paket yang dapat dibuat Revina? Berarti jawabannya adalah 5. Kemudian pertanyaan yang B. Berapa banyak lapisan? Maksudnya di sini kue lapis. Nah, karena di sini kue lapisnya awalnya berjumlah 20, maka tinggal kita bagi 5 karena akan dimasukkan ke 5 buah paket di sini ya. Nah, jadi di sini ada 5 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada kue lapis, ada kue kotak, maka berapa kue lapisnya? Berapa kue kotaknya? Nah, maka kita tulis kue lapisnya adalah 20 dibagi 5 adalah betul 4 ya. Berarti kue lapisnya 4 ya. Ini kue lapis dan kue kotaknya adalah 25 dibagi 5 5. Berarti kue kotak. Jadi di sini ada 4 dan 5. Di sini juga sama. Ini 4 lapis, 5 kotak. 4 lapis, 5 kue kotak dan seterusnya. Nah, seperti itu cara menentukan EPB ya. Nah, jadi cara menjawab soal cerita yang berkaitan EPB kurang lebih sama caranya. Sangat mudah sekali. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak jelaskan. Untuk lebih menambah pengetahuan kalian atau untuk lebih menambah pemahaman kalian, Bapak akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan ya. Nah, apabila kalian pengen cepat bisa, maka kalian harus rajin-rajin berlatih. Untuk itu Bapak berikan kalian soal, nanti silahkan berapa isinya silahkan diisi di kolom komentar ya.
berikut tugas untuk kalian. Ya, ini tugasnya, silahkan dicatat baik-baik. Dan juga soal kedua. Nah, silahkan kalian catat, kalian kerjakan, dan tulis isinya di kolom komentar. Ya, baik, itu saja mungkin video pembahasan materi KPK dan FPB. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Apabila ada pertanyaan silahkan diketikkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan di-share apabila video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.